Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini. Kami berdiri di tengah umat-Mu Tuhan. Dari segala suku bangsa datang berseru. Dan kami mau bersorak demi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami bersorak demi nama-Mu, sebab Engkau yang layak Tuhan. Berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Amin Tuhan. Tiada kata layak tuh ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatan-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Bagi anak domba, haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glori, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Kami berseru demi nama-Mu Tuhan, Engkau yang layak. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak tuh ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Mari bersorak bagi Tuhan, come on. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba, haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glori, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari sambil mengangkat tanganmu, kita berseru bagi nama Tuhan. Come on. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba, haleluya, haleluya. Darahnya oh, setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan berikan glori, berikan hormat, beri pujian bagi. Mari kita berikan sorak-sorak bagi Tuhan Allah kita.
Haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Wow, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Raja, haleluya. Berikan sorak-sorai keagungan buat Allah kita. Serukan haleluya. Dan kami siap untuk memuji Allah yang luar biasa itu. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin, amin. Siapa yang percaya bahwa betapa hebat kuasa darah Yesus itu, berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Betapa hebat, come on. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita, amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Engkau hebat Tuhan, haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Mari yang di rumah angkat tanganmu, serukan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari musik memuji Tuhan, semuanya bertepuk tangan. Come on. Mari katakan betapa hebat dan betapa luar biasanya Tuhan. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita.
ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Wow, Tuhan Allah kita. Mari sama-sama berseru, katakan Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu menjadi tempat kesenangan kami. Terima kasih Tuhan. Di sini, di hadapan-Mu ada kasih-Mu. Di sini, di hadirat-Mu nyaman hatiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, ini kesukaanku. Di sini, di hadapan-Mu ada kasih-Mu. Di sini, di hadirat-Mu nyaman hatiku. Katakan di sini. Di sini, terima kasih Tuhan. Di hadapan-Mu ada kasih-Mu. Di sini, di hadirat-Mu nyaman hatiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, ini kesukaanku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, ini kesukaanku. Mari angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Ini kerinduan kami kepadamu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu menjadi tempat kesenangan kami Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan,
tempat kesenanganku. Menyembahmu, menyembahmu Tuhan. Ini kesukaanku, hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Tempat kesenanganku, menyembahmu, menyembahmu Tuhan. Ini kesukaanku. Mari angkat tanganmu, katakan hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Tempat kesenanganku, menyembahmu, menyembahmu Tuhan. Ini kesukaanku, ini kesukaanku, ini kesukaanku. Biarlah di hadirat-Mu Tuhan, kami mau duduk tenang setiap hari Tuhan. Biarlah di hadirat-Mu menjadi tempat kesenangan kami Tuhan. Biarlah menyembah-Mu menjadi kesukaan kami Tuhan. Kami mau bersatu hati berdoa saat ini Tuhan. Di dalam keadaan kami hari-hari ini, di tengah badai bencana yang menerpa hidup kami, kami mau tetap tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu menjadi tempat kesukaan kami. Biarlah di hadirat-Mu menjadi tempat kesenangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami, kami tetap mau bersyukur. Sebab kami mau katakan Tuhan Yesus itu baik. Semua yang terjadi itu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati berdoa saat ini buat bangsa kami Tuhan. Engkau ada untuk bangsa Indonesia. Ada kemuliaan-Mu untuk bangsa kami. Ada hati-Mu untuk bangsa kami. Kami menyerahkan Tuhan masalah yang terjadi di negeri ini. Biarlah Engkau Tuhan yang memulihkan. Engkau Tuhan yang sanggup membuka jalan. Kami berdoa setiap pemerintah Tuhan yang menangani setiap permasalahan yang ada. Engkau memberikan mereka hikmat kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami, kota Jakarta. Pulihkan kota ini Tuhan. Pulihkan kota ini Tuhan. Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya segala perkara kami dapat tanggung di dalam Yesus. Demikian Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi di negeri ini, Engkau sudah berencana, Engkau sudah membuatnya, Engkau sudah mengaturnya Tuhan. Kami percaya kami akan melihat kebaikan yang luar biasa Tuhan ada untuk negeri ini dan kota ini Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan, yang ada di Jakarta, yang ada di Duri Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua jemaat-Mu tetap mau tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Semua jemaat-Mu mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Biarlah gereja ini berjalan dalam rencana Tuhan. Biarlah gereja ini melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah gereja ini melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau menyertai, Engkau melindungi mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menopang gembala kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau memakai dia secara luar biasa untuk membawa gereja ini semakin dekat dengan Tuhan. Memberkati pemimpin di tempat ini Tuhan. Buat Pak Edi dan bersama Ibu, bersama keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada rencana Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan saat ini kami bersatu hati berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang mengalami sakit Tuhan. Apapun yang mereka alami saat ini Tuhan, kami percaya dari tempat ini kami berdoa oleh bilur-bilur Tuhan mereka telah sembuh.
Mereka telah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa buat persembahan yang telah umat-Mu bawa ke gereja ini untuk pekerjaan-Mu. Kami percaya setiap tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan memberkati. Tuhan membalas berkat dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan, setiap jerih payah apapun yang dilakukan buat pekerjaan Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di minggu yang kedua, tanggal 9 Agustus. Apa yang akan saya sampaikan itu berkelanjutan. Dan minggu kemarin saya berbicara tentang hidup di dalam otoritas Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita buka kembali Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ya, Yeremia 29, saya hanya mengulang ayat firman Tuhan yang di minggu yang lalu. Ayat 11 mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah saudara, perhatikan yang di ayat ke-11 yang saya bacakan tadi, bahwa Tuhan mengetahui segala rancangan yang terbaik buat kita, dan rancangan yang daripada Tuhan itu membawakan harapan, ya, masa depan yang penuh dengan harapan, rancangan yang penuh damai sejahtera. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa setiap rancangan yang daripada Tuhan itu akan membawakan damai sejahtera. Artinya ada penyertaan yang begitu luar biasa, ada perlindungan yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Waktu kita menyerahkan diri kita dan kita hidup di dalam otoritas kedaulatannya. Saudara, banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan, itu pasti. Banyak masalah yang kita hadapi, iya. Rintangan, iya. Jalan kita tidak selalu rata, iya. Dan ada nyanyian yang mengatakan bahwa langit itu tidak selalu biru, iya. Kita katakan iya. Dan kita sering menghadapi hal-hal yang seperti itu. Terkadang keadaan kita naik waktu kita tidak menghadapi masalah yang berat, tapi tiba-tiba dalam hitungan detik kita bisa hancur, drop, kekhawatiran, tekanan, stres yang begitu menekan karena kita melihat keadaan yang sesungguhnya. Saudara, manusia itu sangat rentan dan sebenarnya manusia itu tidak dapat berdiri dengan kuat seperti debu yang tiba-tiba hilang. Tapi bersama dengan Tuhan, kita harus mengalami kekuatan yang seutuhnya, artinya kekuatan yang sebenarnya. Di dalam Tuhan, waktu kita melakukan satu hal yang benar, yaitu menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita. Nah, disitulah firman Tuhan Yeremia 29 ayat yang ke-11 itu akan nyata, saudara. Waktu saya mempelajari hidup di dalam otoritasnya Tuhan,
saya melihat banyak hal kemudahan. Permasalahan apakah hilang? Tidak. Tapi saya merasakan bahwa hidup di dalam Dia, di dalam otoritas. Saya percaya bahwa di dalam persoalan yang susah sekalipun, itu pasti ada jalan keluar. Dengan mudahnya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan tawarkan sesuatu yang indah, yang mudah, yang membuat kita tidak bisa mengerjakan karena sekali lagi kita tidak bisa beradaptasi, menyerahkan segala sesuatunya, kekuatan kita ke dalam tangan Tuhan, kita harus memiliki satu kepercayaan yang penuh. Ya, kita bilang kita percaya, kita bilang kita punya iman. Tapi jujur terkadang di dalam perjalanan kita bersama Tuhan, banyak hal yang kita tidak lihat atau tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, iman percaya kita mungkin akan menjadi sebuah iman yang mudah goyah. Saudara, beberapa hari yang lalu saya kehilangan suara. Untuk berbicara itu kesannya sulit. Dan sebenarnya apa yang terjadi dari pita suara ini berubah itu sejak saya dinyatakan positif COVID-19. Nah, saya pernah berbicara kepada saudara waktu ada satu malam di mana tiba-tiba tenggorokan ini tersekat dan saya berusaha untuk coba dengan beberapa hal seperti minum air hangat bercampur garam dan dikatakan bahwa itu bisa menghilangkan virus-virus yang ada di tenggorokan. Tapi saya sudah kerjakan itu, ternyata tidak ada hasilnya dan Tuhan hanya berbicara malam hari itu, tinggalkan semua karena apa yang kamu kerjakan itu akan menjadi sia-sia. Nah, di situ saya mulai menyerahkan apa yang ada dan saya percaya kepada Tuhan. Dan saya melihat bahwa keesok harinya saya sembuh. Nah, saya bersyukur bukan karena kesembuhan, tapi saya bersyukur karena Tuhan berbicara kepada saya dan saya bersyukur. Saya tidak panik, saya tidak khawatir, dan saya bersyukur karena saya mau mendengar dan saya mau melakukannya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari beberapa hal pengalaman itu, nah akhirnya malam hari itu saya coba berdoa, saya hanya katakan begini, Tuhan, kalau memang harus berubah, dan saya tidak bisa bicara dengan normal, semua terjadi. Semua adalah kehendak-Mu. Tapi saya tahu, saya percaya, Tuhan pasti akan bikin satu perubahan. Kapan? Saya tidak mengerti. Ya. Bisa besok, bisa lusa, bisa sebulan, bisa setahun. Dan saya bilang sama Tuhan malam itu, saya bilang, saya siap. Kapan aja Tuhan mau sembuhkan, saya siap. Tapi saya percaya bahwa waktu saya masuk berjalan bersama dengan Tuhan, saya akan melihat ada kuasa, saya akan melihat ada penyertaan dan saya melihat bahwa ada pembelaan yang daripada Tuhan suatu saat. Nah, sehingga saya tidak mengkhawatirkan apa yang terjadi. Nah, dan esok harinya ibu WA ke saya dan di WA itu ada satu literatur dari seorang hamba Tuhan dan dia selalu memang bagikan kepada anak didiknya dan salah satunya
Itu disampaikan dari teman daripada ibu, dan ibu WA ke saya. Nah, itu cerita mengenai seorang hamba Tuhan, Smith Wigglesworth. Dan hamba Tuhan ini sangat terkenal pada zamannya karena dia di dalam pelayanannya, waktu pertobatannya, waktu dia terima Roh Kudus, dia menyembuhkan, dia membangkitkan, bukan menyembuhkan, dia membangkitkan 23 orang ya mati, itu bangkit. Dan di dalam pelayanannya itu pelayanan yang sangat luar biasa, kesembuhan. Nah, saudara, ternyata Smith mengalami problem di dalam kesehatannya, dan dia punya sakit batu ginjal. Waktu diperiksa, dokter sudah mengatakan bahwa dia harus dioperasi. Tapi ternyata dia punya keyakinan ya, dan dia percaya bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Nah, sakit penyakit yang dia derita itu tidak pernah membuat dia mundur dari pelayanan, dan dia tetap melangkah, dia tetap maju. Dia tetap melayani orang-orang yang minta didoakan. Walaupun dalam kondisi dia pun mengerang karena dia sakit. 6 tahun, saudara. Dan itu bukan waktu yang cepat. 6 tahun itu waktu yang sangat-sangat lama. Menderita sakit selama 6 tahun. Terkadang di dalam pelayanannya, tiba-tiba dia harus minta permisi untuk ke toilet. Nah, di sanalah dia mengerang karena sakitnya. Itu sangat-sangat luar biasa. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi satu hal yang sangat luar biasa dari hamba Tuhan ini, dia katakan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan pisau bedah itu membedah tubuhnya. Karena dia percaya bahwa tubuh ini adalah milik kepunyaan yang daripada Tuhan. Dan dia bilang, kalau Tuhan memberikan dia sakit, dan dia tahu bahwa Tuhan pasti akan juga menyembuhkannya. Tuhan juga yang akan menyelesaikannya. Nah, itu keyakinan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak mudah. Ya, itu sangat sulit. Kalau kita hanya punya iman percaya. Tuhan katakan bahwa iman sebesar biji sesawi. Kecil, saudara. Lalu bagaimana iman ini dapat memindahkan gunung? Saudara, iman memerlukan hal-hal yang lain dari ketetapannya, sehingga iman ini tumbuh menjadi sebuah iman, dan bukan lagi berbicara tentang iman yang besar, iman yang kuat. Tapi waktu iman percaya kita memakai atribut yang lain. Artinya semua yang Tuhan ajarkan, salah satunya adalah hidup di dalam otoritas yang daripada Tuhan. Sehingga iman ini akan menjadi iman yang bukan sekedar percaya, tapi iman ini akan tumbuh, hidup, bertumbuh menjadi kuat karena sebuah perjanjian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, iman itu perlu dipelihara, perlu dipupuk, perlu diairi. Dengan apa? Dengan firman Tuhan dan pengenalan kita akan Tuhan. Semua ya yang Tuhan ajarkan kepada kita itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Terkadang iman kita mudah goyah karena kita tidak memakai pengalaman kita yang lain bersama dengan Tuhan.
Hidup di dalam otoritas yang daripada Tuhanlah yang membuat iman percaya kita itu tetap bertahan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Smith Wigglesworth percaya bukan hanya sekedar iman, tapi waktu dia menyerahkan semua kehidupannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kedaulatan yang daripada Tuhanlah yang bekerja di atas imannya. Kedaulatan yang daripada Tuhanlah yang mengcover imannya. Sehingga dia tetap teguh berjalan. Sekali lagi, 6 tahun sebelum dia mengakhiri nafasnya, Tuhan bayar semua. Dan Smith Wigglesworth sembuh dari penyakit batu ginjal. Dia sembuh total, saudara. Nah, saudara yang terkasih, sekali lagi saya katakan itu tidak mudah, ya. Nah, kita buka Kisah Rasul 20 ayat yang ke-24. Ya. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24. Ini Paulus yang menulis kitab ini. Di sini dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, saudara, seorang Paulus menulis, dikatakan bahwa dia tidak menghiraukan nyawanya. Asal saja dia dapat menyelesaikan semua tugas yang Tuhan percayakan kepada dia. Saudara, iman yang begitu besarkah yang ada di dalam kehidupan Paulus? Paulus terlalu percaya Tuhan yang menyembuhkan dia, Tuhan yang menetapkan dia dari Saulus kepada Paulus, Tuhan yang mempercayakan dia tentang kebenaran, Tuhan yang mengangkat dia sehingga dari pengenalan dia akan Tuhan, dia menjadi seorang penginjil dan dia datang ke semua daerah yang Tuhan percayakan dan dia kenalkan Injil kebenaran dan banyak orang yang bertobat. Di dalam pelayanan seseorang yang bernama Paulus itu banyak rintangan. Dia di penjara, di dalam perjalanannya, di kapal, dia hampir mati. Ya, artinya banyak hal yang terjadi pada seorang diri yang bernama Paulus waktu dia menjadi seorang penginjil, waktu dia mengerjakan semua apa yang Tuhan suruh untuk dia kerjakan. Tapi dia tidak pernah khawatir tentang nyawanya, tentang hidupnya. Yang penting dia katakan bahwa dia harus mengakhiri, dia bisa menyelesaikan tugas yang daripada Bapa. Saudara, hidup di dalam otoritas yang daripada Tuhan adalah menggenapi semua rencana yang daripada Tuhan itu sendiri. Waktu kita tenggelam di dalam otoritasnya Tuhan, maka kita tidak lagi pusing dengan apa yang ada. Kita tidak lagi pusing dengan apa yang harus kita tempuh, yang harus kita jalani, yang harus kita hasilkan. Tapi mengambil bagian yang benar, berjalan bersama Tuhan, menjadi saksi, melakukan tugas
yang daripada Bapa, maka semua yang kita khawatirkan itu Tuhan pasti akan pelihara. 1 Raja-Raja 8. 1 Raja-Raja 8 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Lalu berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allah Israel, kepada hamba-Mu Daud ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tata kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku sama seperti engkau hidup di hadapanku." Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, Tuhan punya perjanjian dengan Daud bahwa keturunannya itu akan menduduki posisi sebagai raja dan tidak akan terputus. Salomo mengulangi lagi di hadapan Tuhan, tapi ada satu hal yang harus dikerjakan oleh keturunan yang daripada Daud. Di sini dikatakan, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku sama seperti engkau hidup di hadapanku. Asal keturunan Daud hidup benar seperti Daud hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, iman yang goyah yang terkadang membuat kita lupa akan kebenaran. Kita lupa akan sebuah ketetapan. Sejak Salomo meninggal, keturunannya hidup dalam hal ketidakbenaran, saudara. Mereka menyembah berhala dan mereka meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan mezbah, mereka meninggalkan ibadah, sehingga murka Tuhan atas raja-raja yang berjalan tidak lagi di dalam ketetapannya. Nah, tapi ada satu raja yang bernama Yosia. Dia memerintah Yehuda sejak berumur 8 tahun. Dan dia mulai mengembalikan semua Taurat. Dan dia mulai mengembalikan semua kebenaran. Dia membuang mezbah-mezbah bakaran yang bukan kepada Tuhan. Dia membersihkan bait Allah dari patung-patung. Jadi sehingga Yosia memulai sebuah kehidupan yang benar dan dia memegang perjanjian yang daripada Tuhan atas nenek moyangnya Daud. Nah, saudara yang terkasih, waktu kita berjalan di dalam otoritas, waktu kita tahu bahwa ada perjanjian yang daripada Bapa, iman yang tidak akan goyah karena ada perlindungan, covering. Perjalankan kehidupan kita
Kita tahu itu masih panjang. Dan terkadang banyak hal yang akan mengubah langkah kita. Tapi ada satu hal yang Tuhan katakan, hidup benar di hadapan Tuhan. Maka perjanjian Tuhan kepada anak-anaknya, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, itu pun akan terjadi hingga hari ini. Allah yang sama yang memimpin Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah yang sama yang memimpin saudara dan saya hingga hari ini. Langkah kita akan menjadi langkah yang penuh kemenangan. Waktu kita tidak meninggalkan ketetapan Tuhan. Waktu kita tidak meninggalkan kebenaran. Langkah kita akan menjadi langkah yang mudah. Karena di dalam Tuhan, di dalam penyerahan diri, Tuhan akan tetap memelihara kita. Apapun yang kita alami. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa saya sangat bersyukur kalau hari-hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita. Dan sekali lagi saya sangat bersyukur kalau saya boleh hidup. Artinya menghidupkan semua apa yang sedang Tuhan lakukan. Tuhan perbuat atas gerejanya, atas umat-umatnya, atas hamba-hambanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, saya sangat bersyukur. Nah, oleh karena itu, saya akan memulai kehidupan saya untuk tidak pernah takut, untuk tidak pernah gentar. Saya memelihara kebenaran dan saya mulai untuk mencoba, ya, untuk mengikis segala kelemahan-kelemahan yang Tuhan tidak kehendaki. Mulai menggenapi, artinya setiap firman, setiap ketetapan itu akan berkaitan satu dengan yang lainnya. Tidak terpisah. Nah, saudara, hari Kamis kemarin saya berbicara tentang hal ini. Waktu Tuhan berbicara tentang kemah, Tuhan ingatkan bahwa di dalam kemah Tuhan itu semuanya berkaitan satu dengan yang lainnya. Semua akan menjadi sebuah parsel sehingga waktu disusun dengan rapi itu akan menjadi sebuah kemegahan, sebuah keindahan. Nah, Tuhan ingatkan tentang seorang hamba yang punya karunia yang sangat luar biasa. Bernubuat, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan yang sakit. Punya karunia. Tapi hamba Tuhan ini mengabaikan satu sisi yang lain. Dia punya dendam dan dia tidak bisa mengampuni. Saudara, apa yang kita bisa lihat dari satu sosok seorang hamba Tuhan yang punya karunia tapi masih memiliki kekurangan, tidak bisa mengampuni, masih memiliki dendam. Satu sisi ada kemuliaan, tapi satu sisi dia tidak memperlihatkan kemuliaan itu. Apakah itu sebuah kemah? Apakah itu sebuah bait suci? Tuhan katakan jelas, bukan. Bukan. Saudara, bagian karunia yang Tuhan percayakan, kita harus melengkapi dengan hal yang lain. Semua yang menjadi ketetapan daripada firman itu harus kita kerjakan dengan sempurna. Sehingga karunia yang Tuhan percayakan buat kita tidak lagi menjadi karunia yang cacat. Saudara,
Saya tidak katakan bahwa karunia Tuhan cacat. Karunia Tuhan cacat di tangan manusia. Saudara, kalau kita membaca pengalaman atau kehidupan dari hamba Tuhan Smith Wigglesworth, 6 tahun dia menderita sakit yang tidak tersembuhkan, tapi dia percaya kalau Tuhan memberikan dia sakit, dan pasti Tuhan sendiri akan menyelesaikan semua, membereskan semuanya itu. Kapan? Dia tidak pernah bertanya, tapi dia kerjakan itu sempurna. Semua pelayanannya dia tidak cancel, dia tetap melangkahkan kakinya di tengah-tengah kesakitannya. Saudara, satu hal yang Tuhan ingatkan, Smith Wigglesworth mengakhiri semua karunia yang Tuhan percayakan kepada dia. Di tangan dia, karunia itu menjadi karunia yang sempurna, bukan karunia yang cacat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari jadilah kita hari-hari ini umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, di mana Tuhan percayakan banyak hal di dalam tangan kita. Tapi kita jangan biarkan kita terjatuh dari satu sisi yang tidak baik, kelemahan yang daripada kita. Jangan kita biarkan. Jadi sehingga apa yang Tuhan percayakan kepada kita menjadi sebuah kesempurnaan, kemegahan. Seperti kita melihat bait suci, kemah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, percayakanlah hidupmu di dalam tangan Tuhan. Karena waktu saudara mempercayakan hidup kita sepenuhnya, sekali lagi kita akan lihat banyak hal-hal, termasuk kuasa, termasuk mujizat. Kita akan alami semuanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini memang menjadi hari-hari yang sangat singkat. Kalau kita bicara tentang kedatangannya, ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa ini waktunya, ini saatnya, sekarang. Jangan tunda waktu saudara mendengarkan pesan yang daripada Bapa. Hidup di dalam otoritas Tuhan. Ya. Saya bersyukur sekali lagi, dan saya tidak akan pernah bosan untuk tetap mengucapkan saya bersyukur. Karena waktu saya mengalami, saya dikatakan positif COVID, saya tidak menyesal, saudara. Karena saya tahu Tuhan sedang mengisolasi, dan saya harus duduk diam, dan saya harus mendengarkan pesan yang daripada Bapa. Setelah semua selesai, dia berbicara tentang 3 hal, dan tidak lama kemudian Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Saudara sudah mendengarkan kesaksian daripada saya, dan saudara juga sudah mendengarkan kesaksian yang daripada ibu. Waktu kami mengalami ini, Tuhan berbicara. Dan ada satu langkah yang daripada kami. Kami mulai mengalami hal yang berbeda, saudara. Saudara yang terkasih, tetap semangat. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kalau saudara masih tetap diam di rumah, dan saudara masih belum mengambil atau melakukan satu kegerakan, karena COVID-19 ini belum berakhir, hanya ada satu yang saya mau ngomong sama saudara. Jangan takut dan jangan khawatir tentang apa yang menjadi kebutuhanmu. Ya, Tuhan pasti pelihara. Saudara, kemarin saya ditelepon dari Bali.
Karena ada satu anak muda yang saya kenal dan dia sudah pindah ke Bali dan pekerjaannya adalah dia tuh leader. Jadi orang asing yang ingin berjalan berdharma wisata di Bali. Nah, dialah yang akan mengajak berkeliling untuk melihat. Tapi keadaan daripada COVID ini itu tidak memungkinkan pekerjaannya itu maksudnya tetap dia kerjakan karena turis-turis itu sudah tidak ada lagi di sana. Karena penerbangan yang dari luar negeri itu semua di-cancel. Nah, jadi 8 bulan dikatakan dia tidak punya pekerjaan. Tapi dia harus menghidupi keluarganya. Dia harus membayar setiap tagihan-tagihan yang menjadi tanggung jawabnya. Dia banyak bercerita. Dan terakhir dia bilang, "Pak, saya udah gak sanggup. Tetapi sekarang saya dengan istri saya berdoa, berseru, memanggil nama Tuhan." Nah, saya bilang begini sama anak muda ini. Melalui berbagai macam peristiwa, Tuhan akan memanggil kita kembali kepada Dia. Nah, sebenarnya anak muda ini memang percaya, tapi karena kehidupan dan melihat teman-teman, akhirnya dia merubah pandangannya dan dia bilang itu bukan Yesus lagi. Dia cuma bilang Tuhan, tapi dia gak mau mengakui lagi itu Yesus namanya. Dan waktu sebelum ini dia masih jaya-jayanya dan dia masih memegang uang banyak. Apapun yang saya katakan kepada dia untuk mengembalikan dia kepada Yesus, dia gak bisa terima. Tapi hari ini keluar dari mulutnya sebuah pengakuan. Pak, saya sengaja dengan istri saya udah berdoa Pak, bergandengan tangan berdoa. Minta kepada Yesus, dikatakan. Saudara, ayo. Tuhan punya rancangan kepada kita semua. Melalui keadaan yang sekarang, saudara harus percaya, berbicara bukan hanya sekedar iman. Kalau saudara berbicara tentang iman, maka mungkin iman saudara akan goyah karena tidak ada jalan keluar. Tapi sekali lagi saya katakan, ayo pakai atribut yang lain untuk mengcover iman percaya kita. Supaya iman percaya kita bukan hanya sekedar kita percaya, tapi kita tahu bahwa kehidupan kita itu ada di dalam sebuah perjanjian dengan Tuhan. Serahkan hidupmu total, ya, segera beradaptasi dengan Tuhan. Karena semakin sulit kita beradaptasi, semakin lama kita akan keluar dari masalahnya. Semakin cepat kita beradaptasi, maka semakin mudah Tuhan membentuk kita. Semakin mudah Tuhan menuntun kita. Waktu Dia mengulurkan tangannya untuk menarik, untuk memegang kita. Itu tergantung daripada saudara. Cepat atau lambat, saudara beradaptasi dengan keinginan yang daripada Tuhan itu sendiri. Nah, saya himbau kepada semua saudara yang mendengarkan pesan Tuhan pada pagi hari ini, jangan tunggu lama, saudara. Pastikan bahwa hari ini saudara lembutkan hatimu. Serahkan total. Berserah. Menyerahkan diri sepenuhnya. Saudara,
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mujizatnya masih tetap ada. Tapi waktu kita melakukan itu bersama dengan Tuhan, kita menggenapi semua rancangannya. Mujizatnya tetap buat saudara dan saya. Nah, saya tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Banyak hal yang sudah kami lewatkan. Waktu-waktu bersama dengan Engkau. Waktu Engkau berbicara, kami tidak simak. Dan kami tidak mendengar. Kami lewati semuanya itu. Kami berjalan dengan keinginan kami. Kami berjalan dengan kekuatan kami. Tapi hari ini kami tidak berdaya, Tuhan. Bukan karena Tuhan marah kepada kami tahu itu. Tapi justru karena kami merasa bahwa Tuhan begitu sayang. Tuhan tetap menunggu kapan pertobatan itu terjadi. Tuhan tetap menunggu kapan kami berbalik arah. Tuhan menunggu kapan kami meninggalkan kegelapan. Dan kami tahu bahwa Engkau tetap sabar dan setia. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Ampuni kami sebagai hamba-hamba-Mu dan juga kami sebagai umat-umat-Mu. Kalau kami lalai, tapi hari ini Tuhan, ada semangat yang baru yang muncul, yang timbul. Karena kami tahu kedaulatan yang daripada Tuhan yang mengatur semua kehidupan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pengajaran-Mu. Kami percaya langkah-langkah kami akan berbeda. Dan kami akan segera mengambil bagian untuk apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kau sertai semua hamba-hamba-Mu. Kau sertai semua umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kasih setia yang daripada Tuhan tidak pernah berkesudahan. Selalu baru, tiap-tiap hari baru, tiap-tiap hari baru. Ada berkat gandum, berkat anggur, dan juga berkat minyak yang penuh atas lumbung kami, kirbat kami, dan juga buli-buli kami. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sama-sama kita katakan,